Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di aplikasi Temanggung Bebas Sampah. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan aplikasi Temanggung Bebas Sampah berbasis web. Aplikasi tersebut bisa kita akses melalui halaman temanggungBebasSampah.temanggung.co.id. Menu tampilan utama pada aplikasi Temanggung Bebas Sampah seperti pada gambar di bawah ini. Menu beranda merupakan menu awal yang akan tampil ketika kita mencari alamat temanggungBebasSampah.temanggung.co.id. Menu beranda berisi rekap sampah atau data sampah yang sudah terkumpul, mulai dari rekap sampah residu, rekap sampah organik, rekap sampah anorganik, dan menu counter atau jumlah orang yang melakukan pelaporan sampah pengaduan sampah liar. Kemudian ada menu kontak kami. Pada menu selanjutnya, yaitu menu data sampah, merupakan menu yang berisi tentang rekap pengumpulan sampah per desa. Jadi, data rekapan sampah sesuai dengan jumlah yang sudah masuk, kemudian terekap di dalam menu data sampah ini. Misalnya ini desa Temanggung atau Kelurahan Temanggung, kemudian Kelurahan Mandik sudah ada tampil di sini, berapa nilai volume sampah yang sudah terkumpul. Kemudian pada menu selanjutnya adalah menu lapor sampah. Menu lapor sampah merupakan menu untuk masyarakat umum bila mana mereka melaporkan pengaduan sampah liar. Pengaduan sampah liar itu bisa kita laporkan melalui aplikasi Android, yaitu aplikasi Temanggung Bebas Sampah. Setelah kita mendownload aplikasi di Play Store tersebut, kita bisa langsung melaporkan pengaduan sampah melalui aplikasi tersebut. Untuk aplikasi yang ada di web Temanggung Bebas Sampah hanya menampilkan jumlah laporan dan tindakan yang ada di dalam aplikasi. Contoh ada pelaporan sampah dengan nomor tiket sedemikian dan lokasinya ada di Temanggung, kemudian latitudenya berapa, kemudian ada tindakannya, sudah ditindaklanjuti oleh DLH atau belum. Berikut untuk menu lapor sampah atau lapor pengaduan sampah. Untuk menu selanjutnya yaitu menu berita. Menu berita terdapat beberapa menu untuk melihat apa ada berita terbaru mengenai sampah, mengenai kegiatan dari DLH, mengenai beberapa kegiatan dari Dewan Sampah mungkin, itu akan diupdate secara rutin oleh admin. Kemudian masyarakat umum juga bisa melihat detail berita yang akan ditampilkan dan bisa melihat berita-berita yang lain. Kemudian selain menu itu ada menu peraturan. Menu peraturan berisi tentang regulasi yang ada dan di-upload oleh admin untuk mempermudah masyarakat umum mendownload atau mencari regulasi atau peraturan tentang sampah, tentang lingkungan di dalam menu tersebut. Kemudian admin secara umum atau user secara umum bisa mendownload langsung peraturan-peraturan yang ada di sini. Tinggal langsung klik download, langsung kita download regulasi peraturannya. Menu tentang peraturan atau regulasi di sini, admin dari tim DLH Temanggung Bebas Sampah akan mengupload beberapa regulasi atau peraturan yang sudah diupload di dalam sistem ini. Para pengunjung umum bisa langsung mendownload file-file yang dicari atau yang diinginkan sesuai dengan yang dibutuhkan. Kemudian ada menu peta. Menu peta di bawah ini merupakan menu utama, yaitu menu pemetaan TPS Kabupaten Temanggung. Di dalam menu peta ini terdapat peta dengan ukuran standar untuk melihat pemetaan TPS yang ada di Kabupaten Temanggung. Ada tulisnya, ada TPS biasa, ada TPS 3D, dan TPS desa. Menu di sini digunakan untuk pemetaan berapa penyebaran sampah yang ada di Temanggung. Bisa kita lihat misalnya di Kedu, ada TPS 3R Kedu. Nanti ketika ada sampah yang akan masuk,
atau ada sampah yang sudah diangkut oleh tim DLH, nanti jumlahnya akan tertampil di dalam sini. Kita lihat lagi misalnya di daerah sini. Ini TPS Balai Latihan Kerja, TPS Kayogan. Nah, ini bisa kita cari di sini berapa jumlah volume total yang sudah ada dan sudah terangkut oleh tim dari DLH. Demikian merupakan aplikasi Temanggung Bebas Sampah bagian front end yang hanya bisa dilihat oleh user secara umum. Kemudian ada menu kontak, ini untuk mengontak tim DRH di DPR KPLH Kabupaten Temanggung. Dan kemudian untuk menu yang kedua yaitu menu untuk backend, yaitu admin khusus Temanggung Bebas Sampah. Untuk mengakses menu admin tersebut kita harus login terlebih dahulu. Langsung saja kita contohkan. Untuk login kita perlu masuk ke alamat temanggungbebasampah.temanggungcup.co.id/out. Ketika kita load akan muncul tampilan untuk login. Kemudian kita login dulu sebagai admin. Setelah selesai login dan berhasil login, maka akan tampil menu berikut ini, yaitu menu dashboard dari aplikasi backend tersebut, yang berisi jumlah data yang ada di aplikasi. Yang pertama ada jumlah truk atau kendaraan, jumlah kecamatan, jumlah TPS, jumlah desa, dan total pengumpulan sampah, baik total sampah residu, sampah organik, sampah anorganik. Kemudian ada juga capaian kinerja pengelolaan sampah, mulai dari timbulan sampah, pengurangan sampah, dan penanganan sampah. Kemudian ada rekap pengumpulan sampah juga dengan order by TPS. Kemudian pada menu yang kedua adalah menu master. Menu master terdapat 5 menu, 1, 2, 3, 4, 5, yaitu menu desa. Menu desa ini digunakan untuk admin untuk mengedit atau menambah desa yang ada di Kabupaten Temanggung. Untuk menambah tinggal kita klik menu create, kemudian untuk mengedit kita klik menu edit, dan untuk mendelete tinggal kita klik delete, dan apabila yakin menghapus data langsung kita delete. Kemudian untuk menu kecamatan juga hampir sama dengan menu desa, untuk menambah kecamatan baru atau mengedit kecamatan baru. Untuk menambah kecamatan kita klik kecamatan, kemudian untuk menambah atau mengedit kecamatan kita klik edit kecamatan. Kemudian menu selanjutnya adalah menu jenis sampah. Di sini juga merupakan menu untuk menampilkan jenis sampah yang ada. Sama juga dengan menu master yang lain, untuk menambah jenis sampah bisa create jenis sampahnya seperti apa, tipe, dan penanganan serta label keterangannya seperti apa. Seperti saya contohkan di menu yang residu, kita bisa tambahkan jenis residu, labelnya warna merah, keterangannya tidak ada, tipenya tidak dituliskan. Seperti itu. Lanjut, untuk menu selanjutnya yaitu truk. Menu master truk di sini digunakan untuk merekap hasil atau jenis truk yang ada di DLH dan digunakan untuk melakukan pengambilan atau pengangkutan sampah. Kita create menu untuk menambahkan nama truk yang baru. Untuk ngelis truk yang baru, nama truknya, jenis truk, nomor polisi, volume maksimalnya berapa. Kemudian untuk mengedit, bisa kita edit di menu edit. Kemudian lanjut ke menu TPS. Di menu TPS juga terdapat beberapa menu untuk menambahkan TPS baru atau mengedit lokasi atau mengedit beberapa data yang harus dimasukkan di dalam list TPS. Sama untuk list TPS, kita create menu list TPS, kemudian kita pilih desanya,
pilih volume maksimal dan latitude longitude serta jenis TPS-nya, kemudian jenis atapnya, jenis bangunannya apa, kemudian kita create atau kita save. Untuk mengedit, kita klik tombol edit, tinggal kita edit data mana yang akan kita butuhkan untuk mengedit. Kemudian ini merupakan master dari aplikasi Temanggung Bebas Sampah. Kemudian menu yang ketiga yaitu menu transaksi. Menu transaksi ada beberapa menu khusus untuk admin dari pengumpulan sampah ini. Yang pertama adalah pengumpulan sampah. Pengumpulan sampah ini merupakan beberapa tampilan transaksi yang sudah masuk. Transaksi tersebut diperoleh dari aplikasi Android yang dipunyai oleh anggota TPS yang melaporkan sampahnya, atau dari admin bisa menambahkan sendiri di TPS mana yang akan ada transaksi sampahnya. Jikalau ada data yang sudah masuk dari TPS A atau TPS mana, itu langsung masuk ke dalam list transaksi sampah ini. Cara menambahkannya, yang pertama adalah create. Pilih TPS yang akan kita masukkan datanya. Misalkan di TPS Kayogan. Pilih jenis sampahnya, residu, organik, atau anorganik. Misalnya kita pilih residu. Pilih tanggal transaksi, misalnya tanggal 30. Pilih satuan. Jadi misalkan satuannya kubik. Kita masukkan volumenya misalnya 2 kubik. Kemudian pilihan angkutnya ada 4 pilihan angkut. Yang pertama, diangkut oleh truk, kirim sendiri, kirim ke tempat lain, atau tidak diangkut. Nah, kita pilih yang diangkut truk. Kemudian kalau diangkut truk, kita kan nggak memilih untuk pilih titik TPS titip. Jadi menu pilih TPS titip digunakan jika pilihan angkutnya dikirim ke tempat yang lain. Oke, mari kita coba. Data dari TPS Kayogan senilai 2000 kilo atau 2 kubik sudah masuk. Kemudian kita contohkan lagi untuk membuat satu. Misalkan di TPS DPKAD. Jenis sampahnya residu juga. Tanggalnya juga sama, tanggal 30. Misalnya satuannya kilo, kita pilih 80 kilo. Dan kita pilih dikirim ke tempat lain. Dan kita pilih TPS-nya di TPS Kayogan. Data yang sudah masuk ada 2, yang kita tambahkan tadi barusan ada 2, yaitu dari TPS Kayogan ada 2000 kilo, kemudian dari TPS DPKAD ada 80 kilo. Nah, dari TPS DPKAD itu kita pilih karena dia menitipkan ke TPS Kayogan, otomatis data yang harus diangkut oleh TPS Kayogan nanti akan berbeda, tidak 2000. Kemudian bisa juga kita tambahkan misalnya kita di Satpol PP, kemudian jenis sampahnya misalnya anorganik, tanggalnya juga kita pilih 90 misalkan, diangkut truk. Ya. Jadi di sini ada beberapa data yang sudah masuk, ada 5. Yang pertama ada di TPS Satpol PP ada 3000, kemudian di TPS Satpol PP juga beda tanggal, kemudian di TPS Kayogan dan di TPS Satpol PP. Kemudian selain admin bisa nambah data di sini, dari aplikasi Android juga bisa otomatis masuk datanya ke list transaksi sampah tersebut. Sebagai admin, untuk menjadwalkan truk mengambilkan sampah, itu langsung berada di menu ini, angkut sampah residu. Jadi, jumlah sampah yang sudah ada di TPS yang sudah masuk, itu masuk ke dalam sini secara volume. Tadi kan ada 2 sampah yang sudah masuk. Kita buka ya di sebelahnya. Jadi misalkan tadi ini, dari TPS Satpol PP ini aplikasinya organik. Kemudian yang masuk ke residu hanya sampah yang residu yang masuk ke dalam pengangkutan sampah residu. Jumlahnya 2000.
Kenapa di sini kok jumlahnya jadi 2080? Karena ada TPS lain yang menitipkan sampahnya ke dalam TPS Satpol PP Damkar ini. Makanya nilainya menjadi 2080. Kemudian kenapa kok jumlahnya hanya 2080? Karena yang diangkut hanya sampah residu. Sampah anorganik tidak masuk ke dalam sini karena akan dipilah oleh anggota TPS tersebut. Kemudian setelah itu tim dari admin bisa menjadwalkan pengangkutan sampah. Jadi misalkan ini sampahnya sudah ada laporan, sudah ada volumenya, admin bisa menjadwalkan pengangkutan sampah. Nah, misalkan pilih kendaraannya, Amrol 1, sopirnya sopir A, kemudian tanggal pengangkutan sampahnya tanggal hari ini, misalkan jam 9 pagi. Sesuai dengan jadwal yang sudah dibuat. Misalnya jam 8.45 misalkan. Setelah selesai menjadwalkan, langsung kita klik angkut sampah. Otomatis pengangkutan sampah residu sudah masuk ke aplikasi Android si sopir A tadi, sehingga data yang ada di sini sudah hilang karena sudah dijadwalkan. Kemudian untuk pemilahan sampah ini juga sudah terekap jika di TPS Satpol PP Damkar dan TPS Satpol PP Damkar ada 2 kali pemilahan. Nah, ini sampah juga belum dan tidak bisa dipilah, ini belum dipilah sama sekali. Jadi, untuk memilah sampah terdapat di aplikasi Android yang dipunyai oleh pemilik TPS yang ada di TPS masing-masing. Jadi nanti jika ada aplikasi atau ada volume sampah yang sudah dipilah, otomatis nanti di sebelah sini akan muncul hasil pilahan dari sampah yang sudah dipilah. Kemudian untuk rekap pengumpulan sampah kita klik. Di sini merupakan rekap pengambilan sampah yang sudah terekap dari sampah-sampah yang tiap harinya kita jadwalkan. Misalkan ini TPS Satpol sudah 3 ton, TPS Kayodan sudah 2,08 ton. Untuk melihat pengangkutannya bisa kita lihat ini TPS Satpol PP dan ini sudah melaporkan 3.000. Kemudian TPS Kayogan juga mengumpulkan sampah 2.800 seperti itu. Kemudian untuk melihat si pengemudi truk itu sudah sampai mana, nah itu di menu rekap hasil angkut sampah. Di menu ini terdapat list di mana truk itu sedang berjalan ke arah mana dan statusnya seperti apa. Seperti yang ada di sini, ini Amrol 1 sedang dijadwalkan mengambil sampah. Jadi si kendaraan Amrol 1 ini sedang melakukan pengambilan sampah. Untuk melihat historinya, kita klik saja. Nih, Satpol pengangkutan dari Satpol PP ke Kayogan. Ini ada keterangannya sedang dalam perjalanan dan di sini sedang belum di pick up. Jadi urutannya ke Satpol PP dulu baru ke TPS Kayogan seperti itu. Nanti jika ada penjadwalan baru nanti tambah lagi ke bawah lagi sampai selesai. Kemudian untuk pengumpulan sampah ada di menu transaksi. Di menu lainnya yaitu menu berita. Di menu berita digunakan admin untuk menambahkan berita serta mengedit berita yang ada di aplikasi tersebut. Caranya dengan create, kemudian mengisikan judul, mengisikan perihal, mengisikan isi berita, tanggalnya, jamnya, kemudian foto yang akan kita tampilkan. Seperti pada contoh yang ada di sini, ini kita beri judul, kita beri perihal, kita isikan, kemudian kita upload fotonya, dan kita update seperti itu. Kemudian untuk regulasi juga sama. Menu regulasi digunakan untuk mengupload regulasi yang berhubungan atau yang dibutuhkan oleh masyarakat umum di aplikasi Temanggung Bebas Sampah. Caranya juga sama. Klik judulnya, nama file, tanggal postingnya, jenis regulasinya kita pilih,
statusnya kita pilih, dan kemudian filenya kita upload. Kita pilih upload, kemudian kita cari. Seperti itu. Seperti ini contohnya. Seperti ini. Kemudian ini untuk menu pengaduan. Ini menu terakhir di dalam aplikasi Temanggung Bebas Sampah. Setelah ada pengaduan dari masyarakat umum melalui aplikasi Android, admin bisa melihat beberapa pengaduan yang sudah masuk ke aplikasi tersebut. Nah, jikalau ada aplikasi ini, dari admin mengecek lokasi serta menindaklanjuti pengaduan yang ada. Jikalau pengaduannya sudah ditangani, kita lihat detail tindak lanjutnya. Misalnya namanya siapa, NIK-nya berapa, nomor HP-nya berapa. Setelah kita lihat gambarnya memang benar dan sudah ditindaklanjuti oleh tim dari DLH, kemudian kita klik tindak lanjuti. Ini muncul pop-up yakin untuk menindaklanjuti laporan. Setelah upload selesai, maka laporan pengaduan ditindaklanjuti dan lokasi yang dilanjutkan. Nah, kemudian kita tindaklanjuti. Otomatis laporan ini sudah ditindaklanjuti oleh tim. Begitu seterusnya jikalau ada laporan pengaduan sampah liar. Kemudian untuk mode yang selanjutnya adalah mode user. Nah, di sini untuk menambahkan atau edit user yang harus kita tambahkan. Jadi misalnya nama usernya siapa atau user baru, pilih grup dia administrator, TPS atau supir. Jika ada tambahan supir baru atau tambahan admin baru atau admin TPS baru, bisa kita tambahkan pada menu ini. Seperti itu. Demikian kurang lebihnya aplikasi backend Temanggung Bebas Sampah. Sampai jumpa lagi di aplikasi selanjutnya. Terima kasih.